bagaimana menjadi petani yang berhasil. Orang seringkali salah berpikir, mereka pikir petani itu adalah pekerjaan yang terakhir. Yang ketika sudah punya uang atau tidak punya pekerjaan lain, mereka berpikir bisnis adalah pertanian. Dan itu yang menjadi jebakan maut paling banyak. Banyak pegawai-pegawai yang setelah mereka bekerja di instansi, mereka punya uang cukup banyak dan uangnya ditaruh di pertanian. Dan hasilnya pasti rugi. Saya jamin 100%. 80-90% saya melihat itu rugi. Kenapa kok bisa rugi? Karena mereka tidak punya skill. Karena mereka tidak punya pengalaman. Karena itu ini poin penting yang Bapak Ibu ingat. Nanti mungkin buat aja konten khusus ya untuk ini ya. Jadi yang pertama, kenapa sih kita tadi yang saya katakan tentang tanggung jawab? Itu mengolah dari apa yang ada. Jadi slogan saya, apa yang ada dan jangan mengada-ada. Itu poin paling penting. Saya minta tolong bagi siapapun Bapak Ibu seandainya sekarang masih bekerja dan sebagainya atau punya modal, anggap uangnya masuk bank dan hilang. Anggap tidak punya uang sama sekali. Gunakan uang seminimal mungkin yang kita pakai untuk usaha. Modal itu bagi saya itu hanya 1%. Saya ulangi, modal itu hanya 1%. Tapi yang Bapak Ibu butuhkan adalah siklus atau sistem. Jadi apa yang ada? Suatu keadaan yang baik itu dimulai dari apa yang kita punya hari ini. Kemudian kita punya hari ini yang dibuat pertama kali tentang tanggung jawab tadi dari LRT buat jadi POC dan pakan. Sudah. Kenapa saya mengajarkan cuma pakan untuk 10 ekor ayam? Minta tolong, ini penting sekali. Jangan pernah bisnis ayam. Saya ulangi, jangan pernah bisnis ayam. Jangan pernah bisnis kambing. Jangan pernah bisnis IT ataupun yang lainnya, jangan pernah, tidak akan untung. Tetapi kenapa kita pelihara ayam, harus tahu konsepnya. Kenapa kita harus pelihara ayam? Gara-gara saya punya pakan. Banyak peternak yang terbalik, saya pelihara kambing. Setelah mau beli kambing, bingung cari, salah sudah. Itu sudah salah langkah. Kalau sudah telanjur ya tobat, kembali 180 derajat, kita ulangi, kita basickan, kita kembalikan. Nah, kalau gara-gara ini, jadi gara-gara saya punya pakan, gara-gara saya punya limbah, saya pelihara ayam. Kenapa kok pelihara ayam? Ini wujud tanggung jawab. Pakan daripada cuman saya buang, saya kasihkan ayam. Ayam sendiri menghasilkan dua Bapak Ibu. Yang pertama menghasilkan telur yang nanti menjadi ayam, dan yang kedua menghasilkan kotoran. Wujud tanggung jawab. Kotoran yang ada jangan dibuang. Tapi kotoran yang ada diolah. Jadilah pupuk. Pupuk pun ada dua, pupuk POC dan pupuk padat. Gara-gara Bapak Ibu punya pupuk, saya minta tolong. Berarti Bapak Ibu harus tanam sayur untuk harian. Untuk siapa ini? Untuk keluarga kita sendiri. Pertanyaan kedua, karena pupuknya tambah lama tambah banyak enggak? Kalau tanah diberi pupuk terlalu banyak juga enggak bagus. Percuma. Karena itu dari harian ini Bapak Ibu bisa kembangkan sebagai penghasilan harian. Nah sudah. Ini goalnya cuma sampai di sini. Nah ketika ayamnya ini tadi Bapak Ibu, ayamnya tambah banyak enggak kira-kira? Ini adalah investasi. Rumusnya investasi itu adalah uang yang kita taruh berkembang tambah lama tambah banyak. Itu hukumnya investasi.
Nah, ayam yang ini dipilih, yang jantan, yang betina dipelihara, yang jantan dijual. Jangan pernah pelihara jantan terlalu banyak, itu bikin masalah. Karena ayam selalu suka tengkar, betul enggak? Jadi ini harus dipisah. Nah, gara-gara yang betina tambah banyak, telurnya tambah banyak tidak? Tambah banyak. Karena kita bertanggung jawab terhadap ayam, berperi keayaman, minta tolong. Kalau sudah tahu saya cita-cita kepengen ayam banyak, maka siapkan dulu pertanian. Sebenarnya Bapak Ibu, dengan konsep ini, keseimbangan itu tercipta dengan sendirinya. Di awal saya katakan organik itu teratur dan seimbang. Teratur karena ini terkonsep. Bapak Ibu tidak punya beban apapun. Tetapi kalau Bapak Ibu punya ternak dulu, buat kandangnya aja sudah jutaan. Terus habis gitu ngitung di atas kertas untungnya jutaan. Yang dilakukan tanam, sengaja tanam pakan yang tidak menghasilkan. Maka yang ada hanya isinya biaya semua. Dan saya jamin rugi. Saya kasih contoh, ini tempat saya, tempat rekreasi. Ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, ada semuanya. Bapak Ibu tahu enggak siapa yang kerja? Karyawan di sini itu kerja cuma bersih-bersih Bapak Ibu. Tempat rekreasi itu enggak selamanya rame. Ada session. Jumat, Sabtu, Minggu biasanya rame. Hari-hari liburan biasanya rame. Hari-hari biasa sepi. Banyak orang-orang terutama desa-desa, anggaran desa dibuat paling banyak untuk menjadi wisata desa. Saya jamin bangkrut enggak sampai setahun. Kenapa kok saya katakan bangkrut setahun? Dia pertama rame. Kalau dia tidak ada moving, tidak ada perubahan, tidak punya visi, enggak sampai 6 bulan habis kok. Karena itu kepala-kepala desa yang kita latih, kita ajari tentang Intansari. Integrasi pertanian desa mandiri. Jadi di desa itu harus punya supermarket, di desa itu harus punya kecukupan pangan. Nah, tempat rekreasi saya ini begini. Jadi karyawan yang bekerja di sini Bapak Ibu, pagi jam 7 dia bersih-bersih semua sampai jam 9. Setelah jam 9 dia baru yang bagian ternak urus ternak, yang bagian tanaman urus tanaman. Jadi mereka kerjanya fokus utamanya di mana? Di wisata. Yang pertanian dan sebagainya itu hanya sampingan. Sehingga apa? Bebannya numpang. Nah ini akhirnya membuat berhasil. Dan kenapa menjadi ringan? Karena ini bukan yang utama. Tetapi gara-gara pertanian maju, nanti 6 bulan ke depan kalau Bapak Ibu bisa lihat di YouTube mungkin ini akan jadi supermarket. Supermarket apa? Sayur dan buah. Karena itu kita lagi planning sekarang untuk tanam semangka, tanam melon. Tiap minggu tidak banyak, cuma 50 saja. Ketika sudah mau buah kita oper. 50 modalnya besar atau kecil? Setiap minggu seandainya kita invest 100.000 kan tidak terlalu terasa. Main-main atau serius kelihatannya kalau cuma modal 100.000. Tapi kalau itu continue jadi serius tidak. Pasarnya di mana? Di tempat rekreasi. Kita kan tidak usah ngundang orang, orangnya kan datang. Orang rekreasi cuma butuh 3 Bapak Ibu. Duduk, makan, main. Betul tidak? Pernah rekreasi? Pasti makan enggak di sana? Pesan kopi, pesan lain-lain gitu. Yang ibu-ibu jalan-jalan keliling, ada bunga, ada tanaman, beli enggak kira-kira? Walaupun sampai di rumah mati, betul enggak? Itulah tempat rekreasi. Dan minta tolong. Bapak Ibu juga bisa buat di masing-masing tempatnya. Tempat rekreasi di tempat pelatihan saya itu namanya edukasi. Re itu kembali, kreasi, creation, kreasi. Jadi orang datang ke sini, visi saya satu,
Orang datang ke sini tujuannya rekreasi, pulang dari sini dia dapat ide. Nanti di level tertingginya kita di dalam integrated farming Bapak Ibu adalah tempat rekreasi. Kolam renang itu hanya bonus. Semua itu hanya bonus. Tapi yang menjadi yang utama, orang datang, mereka dapat ide dan mereka pulang. Dan mereka akan berjalan. Bapak Ibu kalau datang ke tokoh-tokoh Pak Kiai atau tokoh-tokoh agama yang lain, pernah enggak dapat solusi? Pernah enggak? Solusinya selesai enggak masalahnya? Kadang enggak, kadang belum. Tapi ketika ketemu salaman dapat ide kan? Nah, sama. Tempat yang nanti Bapak Ibu bangun, ada ayam, ada sayur, ada ikan, ada kambing. Orang datang ke situ lihat apa yang kamu kerjakan. Saya cuma tanam sayur, sayurnya untuk ini. Dia ketika datang ke situ dapat ide, pahalanya juga Bapak Ibu akan terima kok, jadi sama seperti kiai kok. Betul tidak? Tokoh-tokoh hanya memberikan saran, tapi kalau Bapak Ibu buat kayak seperti ini akan menjadi solusi. Ke depan Bapak Ibu, pengangguran semakin banyak, percayalah. Karena apa? Perubahan 4.0 membuat dari manual ke robotik. Pabrik-pabrik itu lebih seneng gaji robot Bapak Ibu. Satu tidak pernah demo, tidak pernah capek, betul kan? Tidak pernah ngeluh sakit. Nah itu yang menyebabkan akhirnya tenaga kerja akan dikurangi. Dan kemana mereka akan pergi? Karena itu saya katakan bertani itu adalah perjuangan. Bertani adalah perjuangan. Hari ini minta maaf, pengangguran untuk tingkat sarjana sudah luar biasa banyaknya. Saya berharap satu, Bapak Ibu yang datang ke tempat kami, bertemu dengan saya, kita sama-sama belajar. Saya minta maaf Bapak Ibu lah jadi solusi di daerahnya masing-masing. Kita enggak usah mikir yang aneh-aneh lah, yang penting cukup dulu. Apalagi ekonomi masih belum baik beberapa tahun ini. Ayo kita bangun, kita cukupkan kebutuhan mereka. Minimal cukup dimakan deh. Karena gaji pegawai juga cukup untuk dimakan hari-hari ini. Saya minta tolong, ayo jadi solusi. Mudah atau susah teori ini tadi? Mudah. Ingat satu kata, tanggung jawab. Supaya takut sedikit saya kasih tahu. Biar agak takut sedikit ya, saya takut-takuti. Yang memberikan rezeki siapa? Gusti Allah. Gusti Allah lihat kita enggak? Pasti lihat enggak? Pasti lihat. Ketika mengerjakan ini, kalau sampai bisa mengeluarkan air mata, karena rasa tanggung jawab, insya Allah Bapak Ibu akan disayang oleh Gusti Allah. Kalau sudah disayang, minta apa saja pasti diberi. Dan jawaban saya satu, kalau sudah ngerti caranya, tidak akan pernah minta apa-apa. Kita hanya bisa bersyukur. Nanti di sini Bapak Ibu ketemu yang namanya masalah, betul enggak? Orang mikir masalah itu senang atau tidak? Saya mau tanya lagi ya, orang kedatangan masalah senang atau tidak? Saya mau katakan jujur. Kalau yang kemarin Bapak Ibu dengar dari saya, kerjakan dari apa yang ada. Yang kedua, ketika ada masalah, berarti ada berkah. Ingat baik-baik. Ketika ada masalah, berarti ada berkah. Karena berkah selalu ada di belakang masalah. Saya bisa sampai hari ini berdiri dengan kuat, saya berdiri karena saya terlalu bermasalah. Bukan hanya dari masalah bisnis Bapak Ibu, dalam sakit penyakit. Kalau ada penyakit datang ke saya keluarnya produk. Jadi penyakit juga kadang-kadang takut datang ke saya. Kalau datang sering ke saya nanti keluarnya obat terus nanti. Saya bersyukur hampir tidak pernah sakit. Hampir tidak pernah sakit. Sudah berapa tahun ya, tapi saya dulu pernah sakit parah.
Setelah saya sakit parah, saya menemukan sesuatu dan saya menemukan rahasia-rahasianya, akhirnya saya bisa bikin produk. Jadi ingat baik-baik, di sektor pertanian masalah itu apa? Banyak. Ketika ada masalah, jawabannya hanya satu, bukan saya bisa menyelesaikan masalah. Ini yang tujuan yang paling utama, yang saya tetap berdiri dan mau mengajar tentang pertanian. Saya minta maaf, ini agak religius. Begini Bapak Ibu, ke depan orang akan meniadakan agama. Sebentar lagi, kalau Bapak Ibu sudah lihat di TikTok semuanya, agama sudah mulai bukan dibubarkan, diblur, dibuat samar. Kita lihat beberapa tokoh-tokoh sudah kena masalah. Akhirnya muncul ketidakpercayaan. Betul, ngerti maksud saya? Pondok-pondok raksasa kan sudah mulai dimunculkan kelemahan-kelemahannya. Akhirnya yang dulu menjadi panutan masyarakat mulai bimbang. Terakhir, siapa yang akan dibuat bimbang? Tentang ketuhanan. Saya mau berkata jujur, hari-hari ke depan orang akan berkata Tuhan tidak ada. Apa yang main? Logika. Dunia pertanian adalah satu-satunya sektor yang hanya tergantung bahwa Tuhan itu ada. Sehebat-hebatnya manusia tidak akan pernah bisa melawan keberadaan Tuhan. Jepang buat teknologi yang luar biasa, Cina buat teknologi yang luar biasa, Australia buat teknologi luar biasa. Tapi saya yakin 100%. Kita orang Indonesia yang punya beragama, yang punya Tuhan, apapun agamanya saya tidak peduli. Tapi yang percaya kepada bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu esa. Itu yang harus kita pegang dengan benar. Ketika ada masalah, jawabannya hanya satu, doa. Silakan Bapak Ibu berdoa di sana. Saya banyak air mata yang saya keluarkan untuk ketika melewati masalah-masalah di sektor pertanian. Tadi sudah saya katakan, saya mulai 2010 saya tobat tidak mau membaca buku. Bagaimana saya bisa mencari solusi? Ketika saya ketemu masalah, saya berdiam diri, saya melihat, saya terus berdoa, tidak membuka apa-apa. Tahu-tahu dibukakan. Walau saya tidak sekolah di sektor pertanian, saya bisa diundang banyak di luar negeri. Saya bisa ngajar di beberapa kampus luar negeri, diundang di sana. Mereka berpikir saya sekolah, padahal guru saya cuma satu, yaitu gurunya Bapak Ibu semua sama, Gusti Allah. Dan di sektor pertanian inilah kita menguji hati. Saya minta maaf, sekarang sudah alhamdulillah banyak tokoh-tokoh dari pondok-pondok pesantren. Kemarin Pak KB melayani satu pondok pesantren, Pak Kiainya bilang, Pak, setelah santri-santri saya lulus, mau kemana mereka? Masa rebutan lokasi? Akhirnya Pak Kiainya kemarin bilang, sekarang saya akan fokus ngajari para santri untuk bertani. Bapak Ibu mengajari orang bahwa Tuhan itu ada, gampang. Ngajari orang baca Al-Quran, ngajari orang kitab dan sebagainya, gampang. Tetapi yang sulit satu, mengamalkan. Betul atau tidak? Bapak Ibu bicara tentang Tuhan ke anak-anak muda hari ini, terus mereka bilang, saya sudah berdoa, buktinya mana Tuhan tidak tolong saya? Mau bilang apa? Tetapi ketika Bapak Ibu menunjukkan jalannya, menunjukkan jalan bukan dengan apa-apa, praktek hati. Bertani itu hanya hati kok. Rasa tanggung jawab kok. Dan buktikan sendiri. Saya minta tolong, buktikan sendiri kata-kata ini. Karena saya sudah mengalaminya. Ketika Bapak Ibu sudah bertanggung jawab, menganggap semuanya itu hanya titipan, menganggap semua itu hanya pemberian, menganggap semua itu hanya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saya minta tolong, camkan baik-baik.
buktikan bahwa Gusti Allah betul-betul ada. Dan itulah yang ceritakan Bapak Ibu kepada banyak orang untuk tetap percaya bahwa Gusti Allah itu ada. Karena apa Bapak Ibu? Coba ya fair ya. Semuanya sudah digantikan oleh handphone hari ini. Tuhannya anak muda siapa? Handphone. Orang diisolasi di dalam pondok, keluar parah. Kalau dia tidak punya basic yang kuat. Pertanian adalah basic kita untuk mengenal siapa kita dan mengenal siapa pencipta kita. Saya betul-betul minta tolong. Karena apa? Yang mengecat lombok dia, yang menumbuhkan ternak dia, yang memberi pertumbuhan tanaman dia. Kita cuma bisa menanam, menyiram. Betul atau tidak? Dan percayalah, rezeki itu ada. Saya hidup hanya dari rezeki. Saya katakan jujur, saya hidup hanya dari rezeki. Kenapa ada rezeki? Ketika ada masalah, saya tidak pernah takut. Ketika ada masalah datang, saya selalu, semua anak karyawan saya selalu bilang, kalau ada masalah ketemu saya mereka bahagia. Kenapa kok bahagia? Pasti saya bilang tidak apa-apa. Ayam mati, kambing mati, kalau ketemu bendahara marah, betul enggak? Kalau ketemu saya kok enggak apa-apa, ketemu Pak Bayu paling bilang tidak apa-apa. Kenapa kok tidak apa-apa? Enggak ikut punya. Nah, Bapak Ibu saya minta tolong, semua hanya titipan. Supaya Bapak Ibu dititipi banyak, Bapak Ibu harus bertanggung jawab. Sudah, itu kata kuncinya. Setuju? Bener enggak kalau kita mau diberi banyak berarti harus bertanggung jawab? Sudah, Bapak Ibu deh nyuntuh, ngasih orang dikasih kambing satu, dijual. Dikasih lagi enggak? Enggak. Dikasih satu beranak, dipelihara dengan baik, terus laporan, Pak ini kambingnya beranak, Bapak Ibu seneng enggak? Jawabannya apa kira-kira? Besok tak belikan? Sama dengan konsep ini. Pertanian itu. Jadi dua hukum ini Bapak Ibu pegang. Yang pertama, apa yang ada, jangan mengada-ada. Dan yang kedua, ketika masalah datang, berarti di belakang masalah ada berkah. Kenapa berkah ini rahasianya saya tunjukkan. Bertani itu banyak masalah tidak? Bertani banyak masalah. Orang kira-kira kalau bertani pasti berhasil atau tidak? Belum tentu. Siapa yang pasti berhasil? Mereka yang tekun dan setia. Kalau Bapak Ibu berjalan saja, kesandung bangkit, jatuh bangkit, terus berjalan, fokus di situ, saya jamin 100% pasti jadi pemenang. Banyak orang bilang kalau saya ini rezekinya karena satu, spirit of focus. 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, ketika saya masih SMP, ini yang saya bicarakan. Sampai hari ini tidak pernah berubah. Jadi saya ingat betul, mulai SMP yang saya ceritakan pelihara ayam Bapak Ibu. SMA ketemu teman-teman saya pelihara ayam, pelihara kambing. Saya kuliah bawahnya meja komputer, ini mesin tetas. Atasnya lemari mesin tetas, kasur saya dari mesin tetas bawahnya. Fair. Karena itu hidup saya. Berhasil enggak berhasil kok. Saya 30 tahun baru saya jadi miliarder. Sudah lama sekali. Tapi ketika saya sudah jadi miliarder, saya tahu caranya. Ini caranya. Kalau dulu saya ngejar omset, tapi kalau sekarang saya hanya mengikuti sistem. Kalau mengikuti sistem berat atau tidak? Tidak. Gini saya tunjukkan lagi. Ketika ayamnya Bapak Ibu sedikit, telurnya ini kan telur obat. Banyak orang beli, betul enggak? Bahkan kalau di tempat kami Bapak Ibu di supermarket saya, beli telur ayam, telur puyuh inden. Pesen, harus nulis daftar tunggu. Harusnya kalau saya seorang bisnismen, apa yang harus saya lakukan? Tambah populasi. Kalau saya ngukur pakan saya, kalau pakannya tidak cukup ya jangan diperbanyak. Daripada cari masalah. Jadi masalah jangan dicari, biarkan masalah datang loh ya. Kalau masalah datang jadi berkah, kalau masalah dicari salahnya sendiri.
Paham di sini? Jadi berdoanya sepele. Gusti Allah, saya cuma minta satu, cukup menjadi orang yang bertanggung jawab kepada keluarga. Sudah itu saja. Nanti akan dilipat gandakan. Tambah lama, tambah banyak. 3 tahun itu adalah waktu sekolah terbaik. Jadi kalau ada orang kepengen cepat kaya, saya minta tolong 3 tahun. Saya punya Bapak Ibu teman yang kalau dia nganggap jadi murid saya, dia orang yang tidak butuh uang. Karyawannya sudah 3.500 orang. Uang makannya karyawan setiap bulan 2,5 M. Sudah orang butuh uang enggak kira-kira? Gajinya sama uang makan itu 12 setiap bulan. 12 miliar. Apa yang dilakukan? Dia bertani, Bapak Ibu. Pernah dengar program SRI, Jajar Legowo untuk padi? Itu dia dan timnya yang danai. Keliling Indonesia untuk menyebarkan ilmu itu. Tapi dia ya tidak berhasil. Akhirnya ketika dia ketemu saya, dia pernah booking saya sehari. Jadi dia datang ke Jawa Tengah, terus saya minta disuruh nginep di hotel sama dia, ngobrol semalam, kuliah singkat, jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Setelah itu dia lakukan semua di YouTube. Nanti Bapak Ibu lihat ketika sudah bergabung di grup alumni, namanya Pak Pire. Pak Pire ini dulu pernah diangkat tapi dia tidak mau, diangkat jadi HKTI sih sebenarnya. Tapi dia tidak mau. Nah sekarang ini dia semua karyawannya gara-gara ekspor sepi, ini kan teori gara-gara lagi. Gara-gara ekspor sepi, 30% karyawan disuruh nyangkul Bapak Ibu. Nah kemarin dia laporan, Pak saya sekarang tambah tanah lagi, wah ini repot ini, jadi dia nanti menguasai tanah. Untuk apa? Makannya karyawan. Jadi karyawannya sekarang apa? Sayur organik, beras organik, ayam organik. Dia mulai dari berapa? 10 ekor ayam. Bos kayak gitu pantas tidak pelihara ayam cuma 10? Enggak pantas. Tapi 10 dia catat semuanya. Pupuk yang Bapak Ibu nanti praktekkan besok, dia labkan semuanya, setiap proses, setiap bed dia proses, dia labkan. Dan hasilnya semua di atas SNI hampir. Cara tanam padi apa yang saya ajarkan dia sudah praktekkan semuanya. Jadi kalau dia bilang, Pak, kalau Pak Bayu butuh tempat praktek untuk wilayah Jawa Timur bagian Malang, silakan datang ke sana dan belajar. Ini bos yang sudah mau membangun pertanian. Usianya sudah cukup tua, 60 lebih.